Perkenalkan, saya Julianus Haraga, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di Universitas Negeri Manado dengan NIM 259171006. Pada hari ini saya akan melakukan uji praktik kinerja berupa video pembelajaran pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 10. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Nah, apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa, oke. Nah, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat bunyi musik ya. Ya, hakikat bunyi musik. Nah, ini ada di pelajaran topik yang paling pertama dari kelas 10. Kita akan mengawali kegiatan hari ini dengan doa ya. Nah, jadi saya minta satu orang dari antara kita membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa bersedia untuk mengangkat doa? Irgi, oke, silakan Irgi. Amin. Baik, terima kasih Irgi atas kesediaannya membawa kita dalam doa. Sekarang saya akan absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir ya? Oke, semuanya hadir. Nah, terima kasih. Rupanya kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran seni musik. Ya, dari Atan, Beatrix, Tesha, Amor, Ria, lalu Elga, Irgi, Rio, Yano, dan Nolis ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Nah, satu lagu wajib ya. Kira-kira kamu mau lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Tahu lagunya tuh? Nah, baik. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, ibadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu. Pelajaran kita hari ini tentang hakikat bunyi musik. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Saya kasih besar ya. Oke, bisa baca ya? Bisa. Baik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan bunyi dan musik. Nah, jadi ada bunyi, ada musik. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi instrumen musik. Nah, mengidentifikasi, kamu buat identifikasi instrumen musik berdasarkan bunyi yang didengar. Nah, berdasarkan bunyi yang didengar. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mengeksplorasi teknik permainan berbagai jenis musik instrumen. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengelaborasi berbagai unsur bunyi dalam harmonisasi karya musik. Lalu, peserta didik dapat menghasilkan karya tentang musik yang berdampak pada diri dan orang lain, pada diri sendiri dan orang lain. Artinya kita membuat karya, tapi karya yang kita buat itu berdampak pada kita sendiri dan pada orang lain. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan konsep bunyi dalam musik dan mengelaborasikannya dengan tari. Nanti pada akhir pertemuan, tapi nanti di akhir pertemuan bab 1, kita akan mengelaborasikannya dengan tari secara kreatif. Kalian pernah sering dengar musik setiap hari ya? Setiap hari pasti selalu mendengar musik. Lalu kamu pernah dengar bunyi petir? Pernah. Pernah dengar bunyi air yang mengalir? Pernah. Burung yang berkicau? Pernah ya. Berarti
eh, itu lalu kamu pernah nonton orang nonton konser musik? Pernah. Siapa yang baru-baru ikut nonton acara pembukaan ETMC, Eltari Memorial Cup di lapangan? Yang nonton langsung? Amor dengan Elga. Yang nonton live streaming ada? Yang lain nonton pertandingannya ya? Oke. Ya di awal-awal itu, di awal sebelum pertandingan itu ada upacara pembukaan. Nah itu ada beberapa pertunjukan musik band, ada yang paduan suara, ada yang sasando, ada yang gambus, dan juga ada yang musik yang dipadukan dengan tarian. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau belajar yang ini, aplikasinya itu sangat dekat dengan kita punya kehidupannya. Pertama-tama kita harus membedakan antara nada, bunyi, nada, dan musik. Kira-kira siapa bisa membuat perbedaan, menjelaskan perbedaan antara ketiga ini? Bunyi, nada, musik. Kalau tadi kamu dengar bunyi petir atau bunyi air mengalir, itu nada atau musik atau bunyi? Bunyi ya. Nah, lalu kalau kamu dengar misalnya ini. Ini nada. Oke. Kalau misalnya kamu dengar seperti ini. Ini musik ya. Jadi kita bisa membedakan bunyi, nada, dan musik. Bunyi itu dia tidak beraturan ya. Tiap misalnya air yang mengalir tidak beraturan ya. Ya ini contohnya. Desa angin, suara petasan, tepuk tangan, ini bunyi. Kalau kita lihat tentang nada, ini nada. Ini bunyi yang punya frekuensi teratur dan terukur. Misalnya nada C, ini dia ada frekuensinya. Ada frekuensinya teratur dan terukur. Atau nada G. Nanti di gitar, di suling juga sama. Ini nada ya. Lalu ada keras dengan lembutnya. Keras itu forte kalau dalam istilah musik ya. Jadi keras, ada forte dan lembut. Ini forte. Keras atau kuat ya. Piano ini piano. Ini kuat, lalu ini lembut. Ini kuat. Ini yang lembut. Lalu kalau musik, ini dia sudah tersusun dari nada. Nada. Ada struktur, lalu menciptakan melodi, harmoni, dan ritme. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis alat musik ya, ragam alat musik. Nanti ada yang berdasarkan sumber bunyi, lalu berdasarkan cara memainkan, dan berdasarkan fungsinya. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3. Ini saya kira ada yang sudah pernah dapat waktu SMP. Ada, sudah pernah ya. Jadi ini kita hanya pengulangan dan memperdalam lagi ya. Kita lihat di sini berdasarkan sumber bunyi ada aerofon, idiofon, membranofon, kordofon, dan elektrofon. Aerofon sumber bunyinya dari udara. Oke, idiofon dari ini ya. Ini alat musik tahu namanya? Gong ya. Ini bunyinya dia pengurus sudah agak pecah ya. Ini idiofon ya. Dari badan alat musik sendiri. Lalu ada membranofon. Itu dari mana? Dari kulit, selaput, membran ya. Lalu ada apa lagi? Kordofon. Kordofon dari mana? Dari petikan, dawai ya, dawai atau senar. Elektrofon dari listrik, aliran listrik. Lalu ini berdasarkan
cara memainkan. Ada tiup, petik, pukul, gesek, dan tekan. Terus ada yang berdasarkan fungsi ini. Ada musik ritmis, harmonis, dan melodis. Nah, sekarang saya akan membagi kamu dalam 3 kelompok. Kalian akan dibagi dalam 3 kelompok. Lalu nanti sebentar saya bagikan lembaran kerjanya. Kelompok 1 akan mencari tahu tentang alat musik berdasarkan sumber bunyi. Nah, lalu kelompok 2 itu akan mencari tahu mendalami tentang jenis alat musik berdasarkan cara memainkan. Nah, lalu kelompok 3 itu jenis alat musik berdasarkan fungsi. Nah, nanti sebentar kalian boleh pakai HP untuk cari tahu, nanti saya bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Atan, Norlis, dan Beatrix. Nah, kelompok 2, Tesha, Yano, dan Rio. Kelompok 3, Amor, Ria, Elga, dengan Irgi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Yang kelompok 1 ya. Aerophone. Di sini contohnya apa? Nah, lalu idiophone, di sini jenis alatnya apa saja? Nah, kamu tulis minimal 3 ya, masing-masing kelompok minimal 3 ya. Nah, 3 jenis alat musik. Nah, juga kelompok 2 nanti tulis jenis alat musik berdasarkan cara memainkan. Di sini yang ditiup, di sini di kolom yang ini kamu tulis ditiup, di sana alat musiknya apa saja. Nah, lalu yang dipetik apa saja. Bisa ya? Nah, bisa mengerti ya? Oke, silakan mulai kerja dari sekarang. Nah, kelompok 1 tadi ini ya. Nah, tentang jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi. Oke. Yang kelompok 2 berdasarkan cara memainkan. Nah, kalian silakan boleh pakai HP untuk cari referensi. Trompet juga ya, oke. Kalian punya ini tentang alat musik berdasarkan cara memainkan. Yang pertama alat musik, yang kamu tulis di situ alat musik apa pertama? Tiup, oke. Seruling, trompet, oke. Alat musik berdasarkan fungsi. Yang pertama musik ritmis. Ritmis itu fungsinya untuk apa ritmis? Untuk atur tempo. Berarti ya hanya jaga tempo saja. Kalau melodis untuk menghasilkan melodi. Kita presentasikan dulu yang ini. Setelah itu supaya misalnya kelompok yang tentang musik aerophone bisa yang kelompok musik berdasarkan cara memainkan dan berdasarkan fungsi bisa tahu, bisa ada gambaran tentang ini alat musik aerophone itu seperti ini contohnya. Bisa mulai kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah, oke. Sekarang mari kita dengarkan presentasi singkat dari kelompok 1. Sama jenis alat musik berdasarkan aerophone. Aerophone. Alat musik seruling, harmonika, trompet. Seruling, harmonika, trompet. Oke. Yang kedua, idiophone. Idiophone. Alat musik gong, angklung, triangle. Ya, oke. Ya, membranophone. Alat musik dam, rebana, tuba. Oke. Yang keempat, kordophone. Alat musik ukulele, sandung. Oke. Yang kelima, elektrophone. Contoh, gitar elektrik, keyboard, drum elektrik. Elektrik, keyboard. Apa? Yang ketiga? Drum elektrik. Ya, itu alat musik apa? Chordophone. Elektrofon, sorry ya. Elektrofon, ya, gitar elektrik, drum elektrik. Oke. Baik, kelompok 1 dan 2 mungkin ada yang mau menanggapi? Pas. Alat musik sasando itu dari mana? Dari NTT. Ya, kalau kita tidak tahu kita sendiri yang di NTT tidak tahu kita punya alat musik sendiri, berarti itu akan sangat menyedihkan. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berdasarkan cara memainkan. Oke.
rebab. Oke. Pertama ritmis. Alat musik, gendang, rebana dan gong. Gendang, rebana, dan gong. Oke. Yang kedua melodis atau penghasil melodi utama. Alat musik piano, biola, gitar. Piano, biola, dan gitar. Oke. Ketiga harmonis atau mendukung melodi dan mencipta harmonisasi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Jadi, sekarang kamu sudah mulai mengenal tentang jenis alat musik. Jadi ragam alat musik itu terbagi dalam 3. Ada yang uh, uh, berdasarkan sumber bunyi, berdasarkan cara memainkan, lalu berdasarkan fungsi. Nah, yang kita punya di sini ruangan musik ini ada. Ini alat musik berdasarkan fungsi, alat musik apa? Ritmis. Ini ritmis juga ya? Oke, ritmis juga. Kalau berdasarkan sumber bunyi, gendang ini alat musik apa? Membranofon ya, membranofon dari kulit selaput. Nah, ada suling ya, saya lupa di mana. Kalau suling itu berdasarkan cara memainkan di tiup, berdasarkan sumber bunyi, aerofon atau diafon, suling. Aerofon ya. Nah, suling itu aerofon. Ini alat musik kalau berdasarkan sumber bunyi, kordofon ya. Nah, kalau berdasarkan cara memainkan, petik. Kalau berdasarkan fungsi, melodis atau harmonis? Harmonis. Kita akan saksikan satu video pertunjukan musik. Nanti kalian diminta untuk menganalisis jenis alat musiknya. Jadi seperti ini tadi, nama alat musiknya, alat musik yang dipakai di dalam pertunjukan itu. Nama alat musiknya, lalu berdasarkan sumber bunyi, masuk alat musik apa. Berdasarkan cara memainkan, alat musik apa. Lalu berdasarkan fungsi, dia masuk alat musik apa. Kelompok 1, 8. Kelompok 2, 9. Saxophone, recorder, suling, clarinet, drum, piano. Oke. Apa? Silakan ditulis dulu ya. Ada bunyi, macam bunyi botol kecil. Teng, 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 teng. Ya, bunyinya hampir seperti ini. Ya hampir seperti ini. Kalau ini piano. Tapi ada yang seperti ini. Ada bunyi yang ini. Hampir mirip seperti ini. Ini juga. Ini juga lihat. Tapi kamu sempat lihat tadi ya? Dia hanya begini saja. Tinggal berdasarkan fungsi. Sudah, kelompok 2 punya sudah? Baik, kita mulai dari kelompok 3. Kelompok 3, ada berapa jenis alat musik yang 12? Oke, yang pertama harpa. Dia tuh sumber bunyinya kordofon. Oke, cara memainkan dipetik,
Terus fungsi harmonis. Berdasarkan fungsi dia masuk alat musik harmonis. Kelompok 2 juga ada tulis harpa? Ada. Kelompok 1? Ada juga. Oke. Yang sama ya, sama. Sama. Kelompok yang berikutnya apa? Biola, oke. Sumber suaranya? Kordofon, oke, dari dawai. Cara memainkan di gesek berdasarkan fungsi melodis. Oke. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 alat musik apa selain yang sudah disebutkan tadi? Trompet. Sumber bunyinya masuk alat musik aerofon dari udara. Cara memainkan tiup berdasarkan fungsi melodis. Benar ya? Kelompok 3 sama dengan kelompok 1 juga? Trompet. Sama, itu aerofon juga. Aerofon ditiup sambil ditekan. Oh ya. Tapi pada dasarnya dia ditiup ya. Oke, selain trompet apalagi kelompok 2? Piano. Dia berdasarkan sumber bunyi masuk di mana? Kordofon atau elektrofon? Dia harusnya tadi piano elektrik ya, keyboard. Elektrofon ya, cara memainkan ditekan. Kelompok 1 sama. Sumber berdasarkan fungsinya harmonis ya. Oke. Coba kelompok 1 selain itu apa lagi masih ada? Double bass. Double bass yang mana tuh? Yang besar. Oh ya. Dia tuh bisa disebut double bass, bisa juga disebut kontrabas juga bisa. Lalu sumber bunyinya masuk kordofon ya. Oke, kordofon. Cara mainnya digesek. Fungsi musik harmonis. Oke. Sama dengan kelompok 3? Sama. Apalagi selain itu? Yang kelompok 1 punya? Simbal. Sumber bunyinya? Videophone. Oke. Cara memainkan? Dipukul. Fungsi? Ritmis ya. Oke, yang menjaga tempo atau ritme. Sudah berapa tadi? 6 ya? Oke, masih ada lagi kelompok 1? Kelompok mana? Kelompok 3? Xylophone. Oke, xylophone. Sumber bunyinya masuk mana? Telepon, cara memainkan? Pukul. Fungsi? Melodis. Oke. Horn. Horn. Alat musik horn. Itu sumber bunyinya? Aerofon ya. Horn. Oke. Lalu cara memainkan? Tiup. Saya ingin kalian berdiskusi di dalam kelompok. Bagaimana mereka memadukan setiap alat musik itu dengan masing-masing karakter tadi sehingga jadi satu pertunjukan yang bagus. Oke, Yano tadi bilang diperlukan apa tadi? Diperlukan disiplin, lalu apa lagi? Koordinasi, pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip musik. Oke, misalnya kolaborasi yang efektif. Oke, masih ada lagi? Latihan dan persiapan. Jadi tadi itu yang kalian nonton itu kan ada banyak sekali jenis alat musik yang dipakai dalam pertunjukannya. Dan itu butuh kerjasama, butuh tadi yang kelompok 1 bilang konduktor harus ini, aransemennya harus bagus, harus sesuai dengan porsi. Jadi butuh ketelitian juga untuk memperhatikan semua detail-detail. Kapan, misalnya simbal itu kan tidak semua bagian yang masuk. Jadi dia hanya masuk saja hanya bagian, misalnya mau masuk chorus, oke. Untuk menaikkan mood penonton. Tadi kita sudah mempelajari dua bagian ya. Yang pertama itu hakikat bunyi dan musik, juga nada, bunyi, nada dan musik. Yang kedua itu kita
mengidentifikasi jenis alat musik berdasarkan sumber bunyi, lalu berdasarkan cara memainkan, dan berdasarkan fungsi. Saya kasih kamu satu pertanyaan refleksi. Dari pelajaran hari ini, apa hal baru yang kalian sudah dapatkan? Nah, saya ingin masing-masing orang menjawab satu kalimat singkat ya. Wow, mengenal alat musik baru ya. Ada alat musik baru tidak? Apa? Salah satunya apa yang baru ya? Membedakan beberapa bunyi dari beberapa alat musik. Nah, bunyi maksudnya membedakan karakter ya. Karakter dari harus bisa bedakan piano dengan biola atau simbal dengan gitar. Nah, oke, terima kasih. Tessa, mempelajari hal-hal baru tentang alat musik. Oke. Nordis? Kalau dari saya Pak, nama-nama alat musik yang baru. Baru dalam orkestra kita belajar peran-peran ada yang konduktor itu yang jadi arah itu perannya masing-masing. Oke. Hal baru itu mempelajari alat musik, lalu ada di dalam pertunjukan itu ada beberapa peran yang berbeda ya. Apa yang masih kurang yang mau dipelajari lagi? Mengetahui lebih dalam lagi alat musik tadi. Oke. Tadi itu kebanyakan nulis. Kita pelajari Pak. Oh ya, asal usul dari masing-masing alat musik tadi ya. Kita sudah melihat sekurang-kurangnya tadi ada dua hal yang sudah kita pelajari ya. Berkaitan dengan bunyi, dengan nada, lalu dengan musik, itu saya kira kalian semua sudah bisa menangkap perbedaannya ya. Apa yang membedakan bunyi, karakteristiknya seperti apa, kalau nada itu seperti apa, lalu musik. Beberapa hal penting yang kita bisa tarik dari pelajaran, bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Tadi sudah ada yang pertama, kamu harus bisa membedakan dengan baik mana yang bunyi, nada dengan musik ya. Lalu alat musik tadi, jenis ragam alat musik. Sebagai penutup, sebelum doa, saya ingin ada dari antara kita yang mau menyanyi atau memainkan salah satu alat musik yang ada di ruangan ini. Siapa? Atan? Oke, Atan main gitar. Atan bisa main? Oh, ini sudah, coba. Harus kau dengar, semuanya harus kau dengar. Isi hatiku yang perlu sampaikan. Oke, sudah? Oke, terima kasih Atan ya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Minta satu orang. Nulis, oke. Ke kelas. Dengan doa ini pelajaran bagi kami doa ini campur Tuhan. Amin. Roh Kudus. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih sama-sama. Sampai ketemu.